Saudara, saya mau ingatkan teman-teman tentang minggu lalu Anda belajar bahwa karena iman, pengharapan dan kasih mendorong kamu semua untuk bisa sampai pada titik berjaga-jaga. Oleh karena iman, pengharapan dan kasih itulah kamu menjadi pribadi lepas pribadi yang bisa berjaga-jaga. Ada amin? Karena di situ ada 4 poin. Berjaga-jaga, menanti-nantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Berjaga-jaga untuk apa lagi? Coba lihat sebelah kiri. Berjaga-jaga untuk apa? Kedatangan Tuhan. Berjaga-jaga untuk apa? Hah? Apa? Hah? Saya tahu kamu dengar, tapi maksudnya untuk mengungkapkan takut salah. Orang berani salah itu baik. Itu sebelah kiri kan. Berani salah itu bagus. 1, 2, 3. Ya, kalau orang yang tidak berani salah, dia mau jadi benar terus. Ya, kasih tahu. Akhirnya jadi munafik. 1, 2, 3. Ya, akhirnya jadi merasa diri lebih baik dari orang lain. Ya, itu sombong, angkuh. Tapi kalau berani berbuat kesalahan, jatuh dia berani. Bukan berarti dengan sengaja dia berbuat dosa, tidak. Tetapi jangan pernah takut berbuat sesuatu yang mungkin menurut orang ini segala macam hal yang tidak benar ya. Kasih tahu sebelah kiri kanan. Semua itu baik. 1, 2, 3. Ya, jadi buat salah baik kan? Tidak baik. Aku bilang buat salah. Dengan sengaja kamu berbuat salah itu tidak baik. Tapi ada orang yang selalu menjaga diri supaya tidak berbuat salah. Akhirnya merasa diri lebih baik dari orang lain. Karena dia merasa tidak pernah buat salah. Sejak Anda berpikir Anda tidak pernah berbuat salah, Anda sudah berbuat salah. Karena Anda salah berpikir bahwa Anda tidak pernah berbuat salah. Kasih tahu sebelah kiri. Jadi bertobat. 1, 2, 3. Amin. Bisa nangkap sampai di sini ya. Jadi teman-teman harus berani mengungkapkan salah itu tidak apa-apa. Berani dulu menyatakan. Amin. Nah, jadi Anda harus ingat ada beberapa poin di situ. Salah satunya kamu harus berjaga-jaga karena ada kedatangan. Ya, itu proses akan nyata, bukan tidak nyata. Karena proses kelahirannya, proses penderitaannya, proses dia meninggalkan bumi itu dicatat oleh sejarah. Dan itu ya dan amin. Kalau itu ya dan amin dan dicatat oleh sejarah, diakui oleh sejarah, maka kedatangan dia yang kedua kali pun itu sudah pasti ya dan amin. Tinggal menunggu waktunya saja. Tugas kita adalah berjaga-jaga. Bagaimana Anda bisa berjaga-jaga dengan penuh kewaspadaan kalau Anda sendiri tidak memiliki iman yang benar, kasih yang tulus, dan juga pengharapan yang kuat di dalam Bapa? Tidak bisa. Hanya orang yang punya iman, pengharapan, dan kasih yang kuat di dalam Bapa saja yang bisa berjaga-jaga dengan penuh kewaspadaan sepanjang hidupnya dia. Bukan dia berjaga-jaga waktu hanya cuma di pelayanan. Habis itu di luar pelayanan dalam kehidupannya sehari-hari, dia tidak bisa mampu berjaga-jaga. Kasih tahu sebelah kiri kanan. Berjaga-jaga itu seluruh hidupmu sepanjang hari dalam kehidupan itu kau harus berjaga-jaga. Amin. Kenapa yang kedua? Berjaga-jaga karena musuh kita itu mengelilingi kita setiap hari seperti singa yang mengaum-ngaum mencari mangsa yang bisa ditelannya. Berarti ada mangsa yang tidak bisa ditelan. Semua kamu dan saya manusia itu dijadikan mangsa oleh iblis, oleh maut. Tetapi kan tidak semua mangsa bisa ditelan. Karena ada mangsa yang punya kuda-kudanya kuat, dia punya bisanya lebih dahsyat. Kasih tahu sebelah kiri kanan. Tidak bisa. Setiap manusia itu punya kekuatan yang Tuhan kasih. Kalau dia punya iman, kalau dia punya pengharapan, kalau dia punya kasih yang kuat di dalam Bapa. Setuju kata-kata amin? Kasih tahu sebelah kiri kanan. You Kristen, tapi kalau lu tidak punya iman yang benar, setan makan mati. 1, 2, 3. Ya, lu Kristen tapi lu tidak punya kasih yang tulus, setan makan mati. Lu Kristen tapi lu tidak punya pengharapan di dalam dia yang kudus dan benar, setan makan mati semua. Jadi jangan berpikir, saya sudah jadi Kristen, saya tiap hari minggu pergi gereja, harus tetap bersekutuan, ikut pengajaran, misalnya segala macam hal, ini mati pasti masuk surga. Siapa yang kasih tahu dulu? Jadi jangan punya pemikiran yang picik ya. Orang yang masuk surga atau Firdaus bersama dengan Tuhan Yesus itu haknya Tuhan. Tidak ada orang bilang ini pasti masuk surga. Wih, kami hidup baik lah.
Lu so tahu di baliknya itu semua dia punya niat jahat lu. Lu tahu? Lu dia tahu kan? Kasih tahu sebelah kiri kanan, hati-hati. Yang bisa masuk surga itu adalah haknya Tuhan. Tuhan yang tentukan ini masuk surga atau surga. Jadi jangan semua orang ini yang penting percaya Tuhan Yesus pasti masuk surga. Kasih tahu sebelah kiri kanan, punya iman yang benar dulu, punya kasih yang tulus dulu, punya pengharapan yang kuat dulu pada Bapa, baru bisa diperhitungkan. Bukan baru bisa masuk surga, baru bisa diperhitungkan. Kasih tahu sebelah kiri kanan, baru diperhitungkan. 1, 2, 3. Penentuannya itu kapan? Waktu di pengadilan, di penghakiman. Semua orang itu akan melihat apakah dia layak ada bersama dengan Bapa atau tidak. Itu nanti di sana. Jadi selama Anda di sini, Anda punya jaminan keselamatan, yes. Tetapi Anda harus mengerjakan keselamatan itu supaya Anda benar-benar punya kepastian keselamatan setelah nanti kelak ada di sana. Contoh, saya pernah kasih contoh di sini. Kamu dari rumah ke kampus kamu di Undana. Kamu berdoa, Tuhan, saya percaya Tuhan akan bawa saya sampai di Undana dengan sudah selamat atau belum? Sudah selamat atau belum? Baru kau yakin bahwa kau pasti. Tetapi kapan kamu bisa selamat? Waktu sampai di Undana, kamu akan bilang gini, Tuhan Yesus terima kasih sudah jaga beta sampai di Undana dengan selamat. Berarti sampai kapan kau bisa menerima keselamatan penuh? Sampai nanti di sana. Sekarang gunanya untuk apa kamu percaya sama dia? Kerjakan keselamatan kamu dengan sungguh-sungguh. Untuk kamu bisa mengerjakan keselamatan kamu dan memastikan apa yang kamu terima dari dia lewat perjuangannya, penderitaannya, itu pengampunan dan keselamatan yang kamu terima. Kamu harus punya iman yang benar. Kamu harus punya kasih yang tulus. Kamu harus punya pengharapan yang kuat di dalam dia. Tanpa itu tidak bisa. Bukan karunia roh, bukan bahasa roh. Bukan berarti karunia tidak penting. Bukan berarti bahasa roh tidak penting. Bukan berarti berbuat itu tidak penting. Berkhotbah, mengajar tidak penting. Bukan, kakak dong. Alkitab bilang apa? Bahasa roh akan berlalu. Pengetahuan itu akan punya batas. Semuanya akan sirna. Tetapi yang ada hanya cuma iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling kuat adalah kasih. Yang paling besar adalah kasih. Kejarlah yang akan hidup bersama dengan Bapa selamanya. Kejarlah apa yang akan menjadi perhitungannya Bapa dalam hidup kamu. Yaitu apa? Iman, pengharapan, dan kasih. Jangan cari yang lain. Setuju, katakan amin. Jangan mengejar karunia roh. Kasih tahu sebelah kiri kanan, cukup sudah ya. Jadi teman-teman, perkuat iman kamu, perkuat kasih kamu, perkuat pengharapan kamu di dalam Bapa. Karena musuhmu itu jalan itu, astaga, dia pun jalan ini setiap hari. Jadi kalau ada 24 jam, dia jalan 24 jam. Oh, setan itu roh. Dia sudah pernah kenal mengantuk. Dia sudah pernah kenal yang namanya capek. Dia sudah pernah kenal namanya lemah, letih, dan lesu. Yang capek, yang lemah, yang letih, dan lesu itu kita dalam tubuh daging yang lemah ini. Tapi setan yang adalah roh itu, teman-teman, dia tidak pernah capek. Dia melalang buana kemana-mana terus. Dia ikuti lubung hidup terus. Makanya sampai kejadian bilang apa? Sebab dosa itu mengintip di depan pintu rumahmu. Hati-hati, iblis itu dekat sekali, dekat sekali. Kasih tahu sebelah kiri kanan. Makanya otak main ya. Jangan laki-laki datang bilang gini, aku cinta padamu, ngomong kosong. Perempuan bilang gini, oh beta ini buta. Buta apa kamu? Laki-laki beromong cinta sedikit, lupa hati sudah lepat-lepat. Kasih tahu sebelah kiri kanan, kuat sedikit. Lihat tuh, yang laki-laki baru lihat perempuan pakai CU, celana umpan sedikit. Memang namanya CU, celana umpan. Umpan apa? Coba kita tanya. Umpan untuk orang ramasan lu. Orang kemudian begini, pelecehan seksual. Siapa yang umpan? Kasih tahu sebelah kiri. Jadilah wanita yang bisa menutupi segala auratnya. 1, 2, 3. Iya. Ia sudah menutupi aurat, tetapi bentuk pantatnya masih kelihatan. Itu bukan menutup aurat, lu juga mengundang. Coba lihat sebelah kiri kan, otak. Yang wanita saja, laki-laki tak usah. Laki-laki ini tidur, kemudian dia bulu-bulu di dalam sini kedua. Dia pikir aman-aman saja. Ya, lu aman bersama laki-laki. Tapi perempuan yang lihat, apa ini?
Hati-hati ya teman-teman, iblis itu mengintip depan pintu rumahmu. Rumahmu ini, tubuh ini, di dekat matamu, di dekat telingamu, di dekat mulutmu, di dekat hatimu, di dekat kaki dan tanganmu. Amin. Hati-hati. Setuju katakan amin. Itu minggu lalu, itu baru minggu lalu. Hari ini kita mau belajar tentang tetap iman, pengharapan dan kasih. Tetapi karena iman, pengharapan dan kasih, kita rela menderita. Karena sedikit lagi ada Jumat Agung. Saya tadi duduk di depan rumah saya, kemudian Roh Kudus membimbing saya untuk, kamu lihat Victor, iman itu menghantarkan kamu rela menderita. Amin. Jadi saya ingin bawa kamu kepada kehidupan kita punya Tuhan Yesus Bapa Yasa ini luar biasa. Dia mengajarkan tentang iman yang benar. Dia mengajarkan tentang kasih yang tulus. Dia mengajarkan tentang pengharapan yang kuat. Padahal dia itu pencipta. Dia itu Tuhan itu sendiri. Tetapi dia mau mengajarkan dia jadi manusia, jadi sama seperti Anda dan saya. Kemudian dia seolah-olah mengajar orang beriman kepada Bapa, percaya, bergantung pada Bapa, mengasihi Bapa. Karena manusia pada umumnya itu walaupun ada hukum yang sudah diberikan Bapa kepada manusia lewat Musa, tapi manusia tetap goblok, manusia tetap memberontak, manusia tetap tidak mengerti apa yang diinginkan Bapa. Dia turun sendiri, kata Yesaya, aku tidak memutus yang lain, tidak ada juru selamat yang lain, aku tidak ada Allah yang lain, aku yang memutus diriku turun ke bumi. Turun dia turun ke bumi, saudara. Dia jadi manusia. Di dalam perjanjian baru berkata dia mengosongkan diri. Dia meninggalkan segala kedahsyatannya. Dia meninggalkan segala kemuliaannya. Kemudian mengambil rupa seorang hamba. Turun menjadi manusia. Sama seperti Anda dan saya. Makanya dia mengajar Anda untuk menyembah dengan benar. Makanya Tuhan Yesus mengajar kita menyapa Bapa itu dengan kata ya Aba ya Bapa. Supaya kamu mengerti. Makanya di sini kenapa saya ajar kamu menyapa kita punya pencipta itu dengan Bapa. Itu supaya kamu mengerti. Karena semuanya bersumber daripada Tuhan Yesus. Bukan bersumber daripada tafsiran manusia. Back to Babel, dia back to Babel, benar-benar. Setuju katakan amin. Jadi Tuhan Yesus mengajar orang, panggil dia Bapa. Makanya ada ajaran doa Bapa kami, bukan Allah kami, bukan Tuhan kami, tapi Bapa kami. Karena dia mau mengajar begitu dekatnya Bapa dengan umatnya. Setuju katakan amin. Lihat, Bapa mengajar manusia untuk mengerti. Tapi manusia tidak mengerti. Bapa turun sendiri supaya manusia mengerti. Dia ajar manusia menyembah dengan benar. Ya, sudah tiba saatnya penyembah-penyembah yang benar itu akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Dia ajar ini perempuan Samaria. Dia ajar semua orang menyembah Bapa, menyapa dengan benar. Gila. Dia ajar bagaimana lu punya iman ini bisa mempengaruhi orang lain. Dia ajar bagaimana imanmu itu bisa membuat mujizat. Dia ngajar semuanya. Dia praktekkan itu di depan banyak orang. Makanya kamu lihat banyak orang berbondong-bondong mengikut Tuhan Yesus. Bukan karena dia Tuhannya, tetapi karena mujizat yang dia kerjakan waktu itu. Makanya semua orang berbondong-bondong mengikut dia. Sampai puncaknya itu kan ada 5 roti 2 ikan 12 bakul sisanya. Memberi makan 5.000 laki-laki. Tidak terhitung perempuan dan anak-anak. Itu dia prediksi 50.000 orang yang ikut dia waktu itu. Supaya Anda tahu. Jadi jangan berpikir, oh Tuhan kasih makan apa? 5.000 orang. Bukan, 5.000 laki-laki. Tidak terhitung perempuan dan anak-anak. Jadi kalau dikali 2, tidak ada program KB di masa itu. Semakin banyak anak, semakin banyak rezeki. Maka satu keluarga itu punya anak 12 orang. Kali sudah. Masih tahu sebelah kiri kanan. Dia mengajar tentang pengharapan di dalam Bapa. Itu kuat sekali kan. Bisa nangkap sampai di sini teman. Jadi kalau kamu percaya sama Tuhan Yesus, kamu tuh harus lihat keseluruhan Tuhan Yesus itu seperti apa. Kamu harus lihat bagaimana dia mengajar itu apa. Esensi daripada kehidupan dia selama 33,5 tahun di muka bumi ini apa. Kalau menjadi landasannya adalah iman, pengharapan dan kasih, kamu lihat iman yang model apa yang diinginkan oleh Bapa, yang dipraktekkan, yang dinyatakan lewat pribadi Tuhan Yesus di bumi, supaya manusia bisa melihat dan mencontohi dia. Pengharapan yang model seperti apa?
Kasih yang model seperti apa? Yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus secara gamblang, secara gampang, secara mudah, supaya manusia bisa mengerti dengan cepat. Karena manusia itu butuh figur yang menjadi contoh untuk diikuti. Kalau hanya hukum saja, nabi-nabi bisa buat sana kok. Elia saja lari ke tinggal, baru Tuhan Yesus kejar, Tuhan Allah kejar. Ya toh? Yunus saja melawan di dalam perut ikan 3 hari baru bertobat. Bukan berarti mereka baik-baik saja. Simpson sudah diberikan kekuatan sebagai hakim orang Israel, tetapi pergi kopi cerita gue gara-gara Delilah ini. Simpson tak angkat kosone. Kasih selalu berkirakan kekuatan Delilah itu jangan main. Ya toh? Bisa nambah sampai sini teman-teman. Dia ngajar semua hal, dahsyat sekali Kak. Karena zaman dulu Kakak, orang itu untuk percaya Bapa itu sulit. Orang untuk mengikuti hukum itu sulit karena tidak ada figur yang menjadi contoh. Daud seorang raja itu pun juga mengambil istri orang, membunuh dalam pembunuhan berencana. Uria diletakkan dalam peperangan yang paling dahsyat. Salomo, itu lebih gila. Jangan Anda bangga dengan hikmat Salomo. Dia memanfaatkan hikmat yang diberikan oleh Bapa itu dalam satu kesalahan yang fatal. Apa kesalahannya Salomo? Dia menikahi 300 istri, punya gundik 700, 1000 istri, 1000 penyembahan berhala, 1000 ritual, supaya kamu tahu. Maka dia mengkotori Yerusalem pada waktu itu. Jadi jangan terlalu bangga dengan Salomo. Kasih tahu sebelah kiri kamu. Maka dia mencatat kitab pengkhotbah. Dia tulis hidup itu sia. Itu Salomo, bukan kamu. Kamu punya hidup dalam Kristus Yesus Tuhan yang telah menderita di Golgota dan telah membebaskan kamu dan memberikan pengampunan buat kamu. Hidup kita tidak ada yang sia-sia. Semua baik adanya. Setuju, katakan amin. Begitu. Lihat Tuhan Yesus punya cara hidup. Bagus banget. Dia ngajar kita untuk selalu berwaspada. Dia ngajar kita tentang berjaga-jaga. Dia ngajar kita tentang doa yang menerobos. Dia ajar semua. Dia ajar semuanya kata. Tetapi kenapa saya bertanya? Begitu banyak orang Kristen yang sudah percaya Tuhan Yesus, tapi dia pun hidup sudah sama seperti Tuhan Yesus. Masih jauh dari pengharapan, dari harapan. Iman juga lemah. Masalah sedikit datang, Noe lebece. Kasih juga kadang tulus, kadang sombong. Lebih banyak sombongnya. Berharap juga lebih kepada manusia, berharap orang tua, berharap kepada teman, berharap kepada ini, berharap. Loh, Tuhan itu nanti sumentok dulu baru Tuhan. Coba lihat sebelah kiri kanan. Lu Kristen, lu percaya Tuhan Yesus betul nih? Bisa nangkap sampai sini teman? Nah hari ini supaya Anda punya iman semakin kuat, semakin murni, semakin kuat, semakin murni, ada satu kata. Menderita. Kasih tahu sebelah kiri kanan. Menderita. Filipi 3 ayat 10. Baca 2, 3. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi. Baca sekali lagi 2, 3. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam mati. Kamu lihat ada persekutuan di dalam penderitaannya. 1 Petrus pasal 1 ayat 6 sampai 7. Jadi penderitaan itu penting tidak? Sangat penting buat imanmu. Penderitaan itu penting tidak? Sangat penting buat kasihmu. Penderitaan itu penting tidak? Sangat penting buat pengharapanmu di dalam Dia. Jadi karena iman kamu harus menderita. Kebalikannya, menderita membuat imanmu semakin tahan uji. Setuju dengan amin? Jadi karena iman kamu harus menderita. Karena dengan penderitaan itu membuat imanmu semakin tahan uji. Karena di situ Alkitab bilang apa? Imanmu itu lebih daripada emas murni, supaya kamu tahu. Lebih mahal daripada emas murni yang terus dimurnikan, diuji terus dengan api pengujian. Kasih tahu sebelah kiri kanan. Harus menderita kata. Sudah bisa soal. 1, 2, 3.
Jangan jadi orang Kristen begini, kita ikut Tuhan supaya diberkati. Kita sekarang ikut Tuhan untuk menderita. 1, 2, 3. Jadi jangan punya lagi pemahaman bilang gini, saya harus ikut Tuhan supaya saya diberkati. Keliru. Saya ikut Tuhan supaya saya semakin menderita. Ada amin joker? Jadi kalau ada orang bilang gini, ikut Tuhan itu pasti diberkati. Ya, itu bonus dari ketaatan dan kesetiaanmu dalam penderitaan. Coba lihat sebelah kiri kanan. Ikut Tuhan itu bukan untuk dapat berkat, tapi ikut Tuhan itu untuk menderita. 1, 2, 3. Wah, jangan takut-takut. Bisa mengerti? Ikut Tuhan untuk apa? Kuat, ikut Tuhan untuk menderita. Saya ikut Tuhan untuk menderita, bukan untuk diberkati. Diberkati itu bonus. Lihat bahasa Alkitabnya ini. Ini bahasa Alkitab. Carilah dahulu kerajaan Allah dan semua yang benar, kan? Betul tidak? Ya. Maka semua yang dicari-cari, oleh dunia ini, yaitu apa? Apa yang dicari oleh dunia ini akan ditambahkan kepada kamu. Ditambahkan bonus. Tetapi cari dulu apa? Gila. Manusia cari yang mana? Saya cari Tuhan supaya saya diberkati, supaya saya hidup sama seperti orang-orang yang di luar sana. Saya harus lebih dari orang. Kakak, you setia dulu, lu taat dulu, lu tinggalkan lu hidup yang lama. Buka 1 Petrus 4 ayat 1a. 2, 3. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan apa? dengan pikiran Iya. yang demikian. Karena kamu tahu Tuhan Yesus menderita tidak? Lihat mata saya. Kamu kan tahu Tuhan Yesus itu lahir di bumi, turun menjadi manusia. Bukannya sekedar makan minum tidur. Sini, sonde. Dia benar-benar mau menyatakan apa yang menjadi isi hatinya lewat sebuah proses di Golgota. Dan itu betul-betul sangat menyakitkan teman-teman. Bukan main-main. Dia rela memberikan ini tubuh yang kudus. Kenapa saya bilang tubuh yang kudus? Dia terlahir tanpa sperma laki-laki. Dia terlahir tanpa benih jasmani seorang laki-laki dalam. Dia terlahir lewat seperti yang dikatakan oleh benih. Kalau dalam bahasa umum ilahi. Ilahi itu kami tidak mau pakai karena kata ilahi itu ilah. Itu berhala. Jadi benih yang kudus. Yang tidak dicemari oleh apapun. Makanya dalam Yohanes pasal 1 dia bilang apa? Yang terlahir bukan karena keinginan laki-laki atau perempuan. Jadi benar-benar atas kehendak Allah. Jadi Yesus terlahir karena dengan kehendaknya. Tak tercemari. Sekarang pertanyaan saya. Dalam perjalanan dia ke Golgota, sampai nanti di Golgota, siapa yang pukul dia? Tangannya bersih atau kotor? Yang tempelin dia, bersih atau kotor? Manusia berdosa atau manusia tidak berdosa? Yang cambuk dia, yang hina dia, yang semua-semuanya. Sekarang saya tanya kamu, tubuh yang kudus ini dia relakan untuk dipukul. Tubuh yang kudus ini yang tidak tercemar ini dia relakan untuk dicabik-cabik. Hanya cuma satu saja, kaki dan tangannya tidak dipatahkan. Karena Alkitab bilang dia punya tulang-tulang tidak dipatahkan, tapi seluruh daging hilangkan. Tubuhnya ngerikan. Kalau ketong ikut nubuatan Yesaya kakak, sampai rupanya pun tidak dikenal oleh orang lain. Artinya apa? Berantakan semua. Bonyok semua, hancur semua. Tubuh ini tercabik-cabik kakak. Makanya kenapa kita bilang oleh bilur-bilurnya kamu menjadi sembuh. Bilur-bilurnya itu bukan darah supaya kamu tahu, tetapi tubuh yang terpecah supaya kamu tahu. Jadi jangan berpikir bilur-bilur itu darah. Bilur-bilur itu tubuh yang terpecah yang dicabik-cabik, yang menyembuhkan kamu dan saya. Cabik, kan ini mata kain semua ada 40 mata kain. Satu kali ada 3 mata cabang, begini kan, 1, 2, 3. Satu itu ada mata kain kecil-kecil, yang satu kali cambuk, tarik dia cambuk lagi tarik. Dan itu orang semua benar-benar kerasukan setan supaya kamu tahu. Ngeri. Tapi itu dia izinkan. Dia ingin mengajar kamu dan saya soal iman di situ. Itu puncaknya iman, puncaknya kasih, puncaknya pengharapan kakak di situ.
Dia pertaruhkan semua iman. Dia pertaruhkan semua pengharapannya. Dia pertaruhkan semua kasihnya. Dia pertaruhkan semua di Golgota supaya kamu tahu. Makanya dia sampai pada titik puncak, sudah selesai. Dia menyerahkan diri sudah selesai. Sekarang saya tanya kamu, Alkitab bilang apa? Kalau Tuhan Yesus menderita, penderitaan badan, bonus semua, hancur semua di dunia tubuh, kecuali tubuh, tulang-tulangnya tak dipatahkan. Kenapa tulang-tulangnya? Karena nubuatan tidak boleh tulangnya dipatahkan. Makanya kami lihat prosesnya untuk memastikan itu dia tidak lagi punya nyawa, ditombak. Kalau itu penjahat yang dua kiri kanan itu kakak, karena masih hidup, mau hari Sabat, maka untuk mempercepat proses matinya ini penjahat dua, dikasih patah di leher. Tidak mati-mati di leher, kasih patah di pangkal paha, mati cepat. Kasih tahu sebelah kiri, makanya belajar itu semua dan setengah-setengah. Berarti supaya Anda mengerti. Jadi Anda bisa mengerti, gila ya Bapak kita, dahsyat sekali. Luar biasa. Jadi kalau kamu sekarang percaya sama dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, kamu harus melengkapi diri. Kamu harus punya pemikiran seperti 1 Petrus ini ngomong. Karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus mempersenjatai diri kamu. Kamu harus memperlengkapi diri kamu dengan pemikiran yang sama. Pemikiran yang demikian, bahwa kamu juga harus ikut menderita bersama dengan Tuhan Yesus. Setuju, katakan amin. Penderitaan apa? Penderitaan badani, teman. Kamu lihat ayat yang berikut, terus lanjut. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah kuat. Sekali lagi, 2, 3. Karena siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti apa? berbuat dosa. Dia telah berhenti berbuat dosa. Jadi penderitaan yang akan kita ambil itu kakak adalah penderitaan badani. Ayat yang kedua, coba lihat. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut, ya, kau baca nanti di 1 Yohanes pasal 2. Jangan kamu mengasihi dunia ini dengan segala isinya, sebab dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya, yaitu keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Lihat. Kamu mempergunakan waktu yang ada ini bukan lagi menurut keinginan manusia, yaitu keinginan daging tidak boleh, yaitu keinginan mata tidak boleh, yaitu keangkuhan hidup tidak boleh. Kamu harus hidup menurut kehendak Allah. Tidak boleh menurut kehendak kamu sendiri. Kami dalam ibadah Sabat hari-hari Sabtu biasa ibadah di sini untuk badan pengurus. Yang Roh Kudus kasih itu tentang begini. Ketika seorang berkata mengasihi Tuhan, itu ada 2 versi. Versi yang pertama, saya mengasihi Tuhan karena dia menyembuhkan saya. Betul? Saya sayang Tuhan Yesus karena dia menjawab doa saya. Saya mengasihi Tuhan Yesus karena dia mengeluarkan saya dari masalah saya. Setelah saya sembuh, setelah doa saya dijawab, setelah saya keluar dari masalah saya dan saya menjadi bebas, pertanyaan saya, apakah dia masih benar-benar mengasihi Tuhan atau seperti? Kebanyakannya apa? Pas susah baru cari Tuhan, betul? Kesusahannya sudah dilewati dan sudah selesai, dia masih mencintai Tuhan. Nah, itu tipe manusia pertama. Yang kedua, tipe manusia yang kedua adalah mengasihi Tuhan bukan karena mujizatnya saja, tapi dia mencintai Tuhan. Itu keseluruhan. Tuhan itu keseluruhan. Dia mencintai. Jadi mencintai Tuhan Yesus atau mengasihi Tuhan Yesus itu seluruhnya. Seluruh kehidupan Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus itu di dalam dia itu ada apa? Ada pikirannya, ada perasaannya, ada keinginannya, ada kemauannya, ada kehendaknya. Lu harus cinta Tuhan Yesus itu, cinta pikirannya, cinta perasaannya, cinta keinginannya. Bukan kamu cinta mujizatnya. Kamu lihat murid-murid, kamu lihat orang-orang yang bersama-sama dengan murid-murid. Mereka menggiring Tuhan Yesus itu karena apa? Mujizatnya. Waktu Tuhan Yesus masuk dalam proses penderitaan, apakah ada yang menemani Tuhan Yesus? Semuanya lari terbirit-birit, termasuk murid-muridnya pun menyembunyikan diri karena ketakutan, supaya kamu tahu.
Jadi sudah siap menderita. Kalau kamu setiap tahun Jumat Agung, kamu lihat ada prosesi di setiap gereja, luar biasa proses penderitaan Tuhan Yesus. Orang-orang melihat luar biasa sakit hati sampai di alur sana. Itu orang memperagakan tentang Pilatus yang mau menghukum. Satu bapak bilang gini, oh, lu hukum sudah, lu hukum kan bapak kau turun sudah, kau melakar kau di sini. Ini Pilatus takut karena intervensi dari itu. Jadi orang bilang, bapak ini hanya drama. Tidak, jangan hukum kami itu bapak, tidak. Coba dulu deh hidup di tahun yang lalu baik ya. Dan untuk Tuhan Yesus bukan disalibkan di alur sana. Coba lihat sebelah kiri kanan, hati-hati ya. Jadi Anda harus tahu, mengasihi Tuhan itu betul-betul mengasihi seluruhnya. Termasuk pikirannya. Kamu harus memperlengkapi pikiran yang sama. Yaitu kamu harus memperlengkapi dirimu dengan penderitaan Kristus itu. Artinya kau harus bersekutu, tadi ayat yang pertama yang kamu baca. Kamu bersatu dengan penderitaannya. Kamu bersekutu dengan penderitaannya. Menjadi satu kesatuan di dalam penderitaannya. Tidak bisa main-main. Karena imanmu akan semakin kuat dalam penderitaan. Karena kasihmu akan semakin tulus di dalam penderitaan. Karena pengharapanmu di dalam dia semakin kuat. Kalau kamu ada di dalam penderitaan. Setuju katakan amin. Amin. Sekarang penderitaannya badani. Penderitaan badani berarti keinginan ketemu semua. Itu yang paling susah. Tarik nafas dulu panjang-panjang. Lepaskan lewat mulut kamu. Kita pelepasan semua ya. Tarik nafas, lepaskan. Jangan. Berat. Lu mau bilang berat, inilah jalan satu-satunya. Lu mau bilang tidak bisa, ini jalan satu-satunya. Siapa suruh jadi Kristen? Mau Katolik, mau Kristen Protestan, mau Ortodoks, mau apa? Yang penting lu percaya Yesus tahu. Mau lu setengah Islam, mau setengah Kristen, yang penting lu percaya Tuhan Yesus, yang penting percaya tahu. Kalau namanya lu percaya Tuhan Yesus, jalan yang harus lu lalui adalah jalan penderitaan. Bukan jalan yang penuh dengan berkat. Itu jalan yang disangka lurus, tapi ujungnya menuju kasih tahu. Kalau lu orang Kristen hanya mau kejar berkat, lu bukan orang Kristen. Lu Kristen palsu, satu dan tiga. Ngomong kuat. Kamu di sini harus punya konsep berbeda. Jadi kalau orang tanya, lu ikut Tuhan walaupun susah deh. Yes, itulah esensi kekristenan. Tapi orang bilang ikut Tuhan itu pasti happy, sukacita. Ya, nanti setelah lu lewati banyak hal, model begitu besok mau, sudah tuh dunia. Oh, bapak saya itu free will kan? Dia memberi kebebasan untuk kamu memilih dan dia tidak pernah memaksa. Amin. Dan dia hanya mengizinkan proses untuk memproses kamu supaya kau bisa balik sama dia. Kasih tahu sebelah kiri kanan. Hati-hati, musuhmu itu singa yang mengamuk-ngamuk keliling setiap hari di lubuk batang hidung dan lubuk hati segala macam teman. Jadi hati-hati, setuju katakan amin. Nah, kalau Anda mau benar-benar ikut Tuhan, siap menderita. Benar-benar siap menderita. Matikan keinginan daging, itu susah? Susah. Bisa? Sangat bisa kalau mau. Matikan keinginan mata, susah? Susah. Apalagi pas diskon-diskon. Susah. Keangkuhan hidup, merasa diri lebih baik, merasa diri dipercaya oleh Tuhan, merasa diri diterima oleh Tuhan, merasa diri hanya dia yang dipakai Tuhan. Apalagi kalau dibikin di satu tempat orang soya-soya, orang sambut pakai karyan-karyan adat, orang sambut dengan segala macam hal, dengan peperangan, bukan peperangan rohani ya, dengan tari perang. Woi, telinga besar, kepala besar, kakak. Ini saya, hamba Tuhan besar. Kasih tahu sebelah kiri kanan. Lu tetap kecil. Kalau lu merasa lu besar, itu disebut keangkuhan hidup. Saudara, sudah siap menderita? Sudah siap salibkan daging? Contohnya salibkan daging. Padahal di dalam tubuhnya dia kudus adanya. Tapi dia menyalibkan itu daging. Anda harus siap menyalibkan daging Anda. Sudah siap salibkan daging? Jawab.
Sudah siap atau tidak? Ngomong kosong. Puasa kamu 40 hari. Siapkan hati. Kan salibkan David salah satunya berpuasa. Tidak makan, tidak minum, menahan nafsu. Coba lihat sebelah kiri kanan ini. Are you okay? Coba katakan, you okay kan? Oke? Sudah siap tahan birahi? Sudah siap tahan nafsu? Sudah siap tahan ini mata, kaki, tangan, keinginan daging? Buka Galatia 5, terakhir. Perbuatan daging telah nyata. Satu apa? Sudah siap berhenti bercabur. Firmannya saya tidak bercabur. Bercabur modern itu adalah ketika lu mengagumi seseorang itu lebih daripada engkau mengagumi penciptamu. Itu lu sedang bercabur. Lu mengagumi lu pendeta. Lu mengagumi lu punya pastor misalnya Romo. Lu mengagumi lu punya bapak. Lu mengagumi lu punya mama. Menghormati ia. Mengagumi sampai sujud menyembah sonde. Yang harus lu kagumi, yang harus lu sembah hanya satu pribadi, Yesus Tuhan kita. Setuju katakan? Ya, ada amin. Orang tua kita tuh hormati. Jadi jangan sampai kita tuh sedang bercabur. Ada yang lulus percaburan artinya orang berzina, ya, orang melakukan pelecehan seksual. Sekarang ada pelecehan seksual dalam bentuk berbagai bentuk, baik pelecehan seksual dalam bentuk verbal dan non verbal. Ada semua, makanya hati-hati dengan percabulan. Jadi kamu harus bisa menahan diri, apalagi suka dengan BF. Kecemaran, mencemari, mengkotori, menajiskan tubuh ini. Hawa nafsu itu kan banyak sekali. Kamu lihat ini babi, kamu makan saja, padahal harus direbus dulu. Artinya tahan diri. Kalau lihat ini babi sebesar kau punya otak semuanya, cuma ini sedikit sate, ini sudah dikit ini sedikit. Terus sebelah kiri kan birahi itu namanya nafsu. Hati-hati. Kemudian pas dia daging babi ini, lu susah tahu diri lah. Apalagi lu pilih babi ombak itu, lu sudah di pohon, lu sudah masuk sampai di jantungmu, di hatimu, maka lu betul-betul menajiskan lu sendiri. Hati-hati, jangan mencemari diri kamu dengan hawa nafsu. Terus kakak. Ini supaya bulan mau bertobat sudah. Lagi cepat, ayat 20. Penyembahan berhala, sihir. Ada sihir dalam kerohanian itu ada. Sihir. Dia mempengaruhi orang lain untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Segala sesuatu yang untuk menguntungkan dirinya sendiri adalah sihir. Dia mempermainkan perkataan-perkataan firman hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Jadi dia memakai ayat-ayat kitab suci untuk menutupi kesalahan dan dosanya. Dia memakai kitab-kitab suci, ayat-ayat kitab-kitab suci untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Banyak, sangat banyak. Itu sih. Makanya teman-teman semua di sini kita ajar teman-teman untuk tidak terlena dengan karunia roh. Tidak terlena dengan bahasa-bahasa orang yang kelihatannya rohani. Karena orang Kupang kan selalu menghargai hamba Tuhan. Oh ini hamba Tuhan hebat luar biasa. Belum tentu. Makanya kenapa Matius berkata, lihatlah orang itu dari buahnya. Bukan dari perkataan yang bagus. Bukan, dari buahnya. Dari buahnya lah kamu akan tahu dia ini berasal daripada Bapa atau bukan. Dari buahnya. Buah pertobatan, buah kasih. Buah segala buah. Buah perbuatan yang baik. Buah pengampunan. Buah keadilan. Semua buah harus dia miliki. Kasih tahu sebelah kiri kanan. Tidak gampang kata membedakan mana sihir, mana ayat firman. 1, 2, 3. Butuh kedekatan dengan Tuhan Yesus. Setuju katakan amin. Ya. Ada apa lagi? Kalau sudah ada sihir, kamu bisa lihat ciri-cirinya. Ada pasti perseteruan. Ada pasti perselisihan. Pasti ada iri hati di dalam. Pasti ada amarah di dalamnya. Pasti ada kepentingan diri sendiri di dalamnya. Pasti ada pencitraan di dalamnya. Pasti ada roh pemecah di dalamnya. Supaya kamu tahu. Itu sihir. Kita sebelah kiri kanan, hati-hati. Jadi kalau kamu sudah melihat dalam gerejamu, dalam persekutuan untuk KSL, teman-teman kamu dalam pelayanan, dalam pergaulan kamu sudah mulai ada perseteruan. Perseteruan itu kan dimulai dengan satu orang mulai tidak setuju dengan pendapatmu, mulai bikin
kelompok di belakang, atau dia mencari pembelian di belakang-belakang. Kemudian dia sudah mendapatkan dukungan yang begitu banyak, dia akan menyerang kamu. Itu yang terjadi. Itu perseteruan. Maka terjadi perselisihan. Itu semua itu timbul dari apa? Iri hati. Iri hati yang tidak bisa ditekan, maka lahirlah amarah. Amarah itu munculkan apa? Di dalamnya ada kepentingan diri sendiri. Dia punya kepentingan, dia mau naik jabatan kan? Dia punya kepentingan untuk dipromosi di sini kan? Semua pasti ada. Makanya ada pencitraan. Dia mencederai namanya persahabatan yang sudah bertahun-tahun dia bangun. Dia mencederai semua hubungan yang begitu baik yang dia bangun ketika dia ada pelayanan yang sama. Dia memutuskan hubungan hanya gara-gara satu dua hal. Bilang, ada. Banyak seperti itu, banyak. Ada roh pemecah. Makanya di situ disebut roh pemecah. Jadi ada sihir di dalamnya. Maka di situ itu roh pemecah. Berilah. Dan kamu harus matikan di dalam diri kamu. Karena semua ini potensinya ada dalam diri kamu. Kamu punya diri itu sebenarnya diperlengkapi dengan satu potensi untuk mempengaruhi orang, untuk bisa melakukan hal yang baik, bisa juga hal yang buruk. Itu diri kamu. Oleh karena itu gali diri kamu. Dekati penciptamu. Supaya apa yang ada dalam diri kamu mampu mempengaruhi orang lain untuk berbuat yang baik. Setuju katakan amin. Bukan untuk berbuat yang jahat. Karena diri kamu mampu. Bisa jadi provokator kamu. Bisa juga jadi pendamai kamu. Jadi kamu itu seperti bunglon. Oleh karena itu jangan sampai seperti bunglon. Kamu harus matikan salah satunya. Kalau mau jahat sekalian. Kalau mau Tuhan sekalian. Jangan suam kuku. Jangan sebentar dingin, sebentar panas. Sebentar Tuhan, sebentar sonde. Mana boleh? Ada amin sampai sini? Lanjut. Ada kedengkian, dengki, ada kemabukan, ada pesta pora. Pestanya tidak apa-apa, pora nih. Pesta pora, pesta yang berlebih, sampai lu mabuk, sampai lu lupa diri, sampai lu menari telanjang-telanjang di situ, saudara orang yang tahu. Bikin malu. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak mendapatkan bagian dalam. Karena Alkitab tadi bilang apa? Siapa yang sudah menderita badani, berarti dia telah berhenti berbuat dosa. Kalau sudah berhenti berbuat dosa, artinya apa? Dia layak tidak ada dengan Bapa? Sangat layak. Ada amin? Yang terakhir ayat 22. 2-3. Tetapi tidak ayat yang ke-22 terus ke bawah. Terus kembali ke atas ayat 23 kan. Ya. Tidak ada hukum yang menentang hal ini. Baca 2-3. Tidak ada hukum yang menentang hal ini. Ya. Tetapi apa yang kamu lakukan keinginan daging, semua hukum itu menentangnya. Makanya orang bercabut. Menentang tidak, bertentangan tidak dengan hukum yang ada. Di sana kan sampai sini kata, termasuk hukumnya Bapa. Jadi, teman, pesan Paskah hari ini, kalau kamu mau semakin kuat dalam iman, semakin kuat dalam kasih, semakin kuat dalam pengharapan, menderita bersama dengan Kristus. Menderita badani teman, lu siap menyalibkan lubuk daging, salibkan iri hatimu. Salibkan persinahan, percabulan, perselisihan, pertengkaran, iri hati, kedengkian, sihir, pencitraan. Semuanya itu hanya mendatangkan kutuk buat kamu dan saya. Sudah siap? Siap jawab di hati. Saya pasti bisa. Saya tidak jalan sendiri. Saya punya Tuhan Yesus. Saya juga punya penolong yang lain yang setiap waktu menolong saya ketika saya berseru meminta tolong. Jadi mari, selamat Paskah, selamat Jumat Agung, selamat mengingat kembali penderitaan Tuhan Yesus. Itu penting buat kamu dan saya, supaya kamu bisa melakukan hal yang sama. Bukan kau pergi ke Bukit Cinta sana, kau pergi ke Bukit Dinamo Sains sana, kemudian kau bikin salib sendiri, kemudian kau mulai menyalibkan dirimu sendiri. Di panas terik, orang tanya, lu kenapa? Saya sedang menyalibkan diri saya. Kasih tahu, itu disebut dengan bodoh dan goblok. 1, 2, 3.
Amin. Oke, yang terakhir. Karena iman, pengharapan, dan kasih, kita rela menderita seperti Tuhan Yesus. Dan melalui penderitaan itulah kita dimurnikan menjadi seperti Tuhan Yesus. Mari tundukkan kepala.